Kami percaya Tuhan, masih ada Tuhan di dalam hidup kami. Kami percaya hanya Engkaulah penolong kami, hanya Engkaulah penghibur kami, hanya Engkau Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya, saudara-saudari. Mari kita angkat lagu ini dan kita katakan dan kita percaya bahwa Dia Tuhan yang setia, Dia Tuhan penolong hidup kami. Haleluya. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Saudara-saudari, kita nyanyikan dari mulanya. Percayalah. Saat ku dalam kesesakan, Yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, katakan masih ada Tuhan. masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku.
setia. Dia Tuhan, oh yang tidak pernah meninggalkan kami. Oh Rabasande, Rabashande, Rabasande. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Penolongku hanyalah dirimu. Amen. Penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku. Amen. Selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Sekali lagi katakan sama-sama. Penolongku hanyalah dirimu. Ya Tuhan, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, karena Engkau senantiasa menyertai-Ku. Menyertai. Haleluya. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya. Kau Bapa yang setia. Oh, terima kasih Tuhan. Irabasana. Terima kasih Tuhan. Hanya Kaulah penolong kami yang setia. Kami bersyukur Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah jauh dari kami. Engkau Tuhan yang setia, yang senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau Bapa yang setia. Oleh itu Tuhan kami bersyukur. Karena Engkau Tuhan yang baik. Karena Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang layak. Engkau Tuhan yang layak disanjung tinggi. Kami bersyukur Tuhan pada saat pagi hari ini. Kami mau bersatu hati datang Tuhan untuk memuji meninggikan nama-Mu. Bersatu suara untuk menaikkan pujian. Oh dari dasar hati kami Tuhan. Oh kami mau menaikkan suara kami untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami naikkan doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, kita mau bersyukur bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Saudara-saudari yang ada di depan TV, di depan handphone, di depan media. Kita naikkan suara lagu ini. Kita mengikut rentak lagu ini. Naikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Ya. Amin. Oke, tapa. Come on. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan
syukurku, menaikkan syukurku. Tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Nya, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Hidup yang Tuhan beri, ya, dan kini kita harus kembalikan hanya untuk Dia. Amin. Haleluya. Mari kita teruskan pujian kita. Ya, hanya Dia Tuhan yang ajaib. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Oh. Come on, bertepuk tangan. Kau Tuhan yang ajaib. Come on, here we go. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Haleluya. Katakan hanya Kau. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Sama-sama katakan, Yesus Kaulah Raja mulia. Amen. Kebesarannya tidak dapat terbayang. Amen. Kita nyanyikan sama-sama. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Amen. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Come on. 1, 2, 3, 4. Here we go. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, Kau agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Engkau memerintah selamanya. Amen. Yesus Kaulah Raja mulia. Sama-sama saudariku. Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Dia Raja mulia. Yesus Raja mulia. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Hanya Engkaulah Raja mulia. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Glory, glory. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami syukur Tuhan. Haleluya. Tiada kata yang dapat kami lakukan. Tiada kata yang dapat kami katakan Tuhan. Selain memuji,
menyembah dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu Tuhan. Haleluya, kasih-Mu senantiasa nyata di sepanjang hidup kami. Haleluya. Thank you Lord. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Sekali lagi. Sungguh besar setiamu, Engkau nyata, nyata di sepanjang hidup. hanya darah-Mu Tuhan Darah-Mu yang telah layakkan kehidupanku. kehidupanku. Oh, tiada kata yang bisa Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan Tuhan, Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran, kami tinggikan. ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran, Katakan ku tinggikan. ku tinggikan Ya Tuhan, hanya Kau yang kami tinggikan. melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh Haleluya, kurapa sandarapa. Kami sembah. Amin. Puji nama Yesus, haleluya. Mulia rapa sandarapa dalam roh dan kebenaran selamat. Engkau yang layak, Engkau yang layak.
Puji nama Yesus. Puji nama Yesus. Haleluya. Kami muliakan nama-Mu Raja. Kami muliakan nama-Mu Yesus. Oh glory. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Sebab Dia yang layak. Dia yang layak dipermuliakan. Haleluya. Puji nama Yesus. Besar kasih setia Tuhan. Besar anugerah Tuhan. Besar keperkasaan Tuhan. Kami muliakan nama Yesus. Oh glory. Terpujilah nama Yesus. Amen. Mari jemaat Tuhan secara pribadi, dimanapun kita berada pada pagi hari ini, kita membuat persiapan diri untuk mengambil pejamuan kudus. Minta kepada Tuhan pengampunan sebelum kita mengambil pejamuan kudus ini, agar Dia yang adil, Dia yang benar mengampuni segala dosa pelanggaran kita. Terima kasih Tuhan. Puji nama-Mu Yesus. Kami muliakan nama-Mu Raja. Kami muliakan nama-Mu Yesus. Terima kasih. Ampuni segala dosa pelanggaran kami Tuhan. Sementara kita memegang roti dan juga air anggur ataupun jus dimanapun saudara berada pada saat pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk roti yang melambangkan tubuh-Mu yang telah terpecah belah bagi kami. Dan air yang telah Kau curahkan melambangkan darah-Mu yang telah Kau curahkan bagi kami setiap umat Tuhan. Di pagi hari yang mulia ini kami datang hadapan Tuhan dengan merendahkan diri, berdoa kepada Tuhan agar Engkau memberkati perjamuan ini. Kuduskan semua yang kami telah doa dalam nama Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Puji nama-Mu Yesus. Haleluya. Sementara kita memegang roti, kata Alkitab, pada malam sebelum Tuhan ditangkap, Dia mengadakan perjamuan dengan semua murid-muridnya. Dia mengambil roti, memecah-mecahkan, serta mengucap syukur dan berkata, roti ini melambangkan tubuhku, yang akan terluka, yang akan terpecah bagi kamu. Setiap kali bila makan roti ini, ingatlah akan segala pengorbananku. Terima kasih Tuhan. Saudara, untuk saudara dan saya lah Dia datang ke muka bumi ini mengambil rupa sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba. Dia merendahkan diri sampai ke salib, memikul segala dosa kita, menanggung segala penderitaan pada hari ini. Dia menanggung segala dosa manusia supaya kita hari ini boleh hidup bebas karena kematiannya. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Yesus. Dengan ucapan syukur, dengan menghargai segala pengorbanan Tuhan, kita makan roti ini bersama. Terima kasih Tuhan. Puji nama-Mu Yesus. Dia juga mengambil cawan berisi air anggur dan mengucap syukur dan berkata, air ini melambangkan darahku yang telah tercurah bagi kamu. Setiap kali bila minum air ini, ingatlah akan segala penderitaan, pengorbanan sampai kedatanganku. Terima kasih Tuhan. Darah inilah yang telah menghapus dosa setiap umat manusia. Alkitab berkata dalam Roma pasal 13, barang siapa yang berseru kepada Tuhan, dia akan diselamatkan. Barang siapa yang menyeru kepada nama Tuhan Yesus, dia akan diselamatkan. Hari ini kita telah menyeru kepada nama Tuhan, hidup kita diselamatkan. Untuk kita yang mungkin belum menerima Tuhan Yesus, saudara, kalau pada hari ini saudara sedang mendengar, saudara kalau belum kenal Tuhan Yesus, berserulah kepada Tuhan. Saudara juga akan memperoleh keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih Tuhan.
dengan ucapan syukur, dengan menghargai segala pengorbanan Tuhan, kita minum air ini bersama. Puji namamu Yesus. Haleluya, glory. Kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan namamu karena Engkau yang layak. Engkau yang kudus, Engkau yang maha mulia. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Urabasandarabah. Oh Jesus name. Haleluya, glory God. Amen, amen, amen. Terima kasih Bapa. Puji namamu Yesus. Puji namamu Yesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam Amin. Haleluya. Puji nama Yesus. Kami muliakan namamu Bapa. Kami muliakan, amin. Ku tinggikan, kami tinggikan nama Yesus. Haleluya. Engkau yang layak, Engkau yang layak. Puji nama Yesus. Lebih dalam puji nama Yesus. Amin. That's right. Untuk selamanya kami mau memuliakan nama Tuhan. Karena Engkau yang layak. Kau telah mengambil tempat kami. Hari ini kami bebas karena kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus telah memberi kami suatu harapan yang luar biasa. Kami mau menyembah Allah kami yang hidup buat selama-lamanya, yang akan datang kali kedua untuk menyambut segala umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Hamba serahkan firman-Mu, berkati agar firman ini akan memberkati setiap umat Tuhan yang mendengar di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, semuanya kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Senang untuk bertemu kembali dalam ibadah online di pagi hari ini. Dan ini adalah bulan yang terakhir untuk tahun 2020. Dan saya percaya bahwa segala hal yang berlaku di tahun 2020 mungkin nampak seperti tidak begitu mengindahkan, tetapi saya yakin bahwa Tuhan sedang bekerja sesuatu yang luar biasa di dalam tahun ini supaya hidupan kita dipersiapkan untuk melangkah ke tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Saudara, saya percaya musim akan terus berjalan, akan bergantian, tetapi tanpa Tuhan, saudara, hidupan kita tidak boleh berubah. Saya percaya bila Tuhan membuat sesuatu perubahan, bila kita melihat keadaan keliling kita mulai ada satu impact ataupun keadaan seperti pandemik di hari ini, saudara, ya sepertinya agak tidak memberi satu kesenangan, tetapi saya percaya Tuhan sedang membuat sesuatu yang indah untuk semua antara kita supaya mengalami satu pembaruan. Amin. Puji Tuhan. Saudara, saya percaya dalam tahun ini kalau kita membuka kesempatan kepada setiap umat Tuhan, mereka boleh memberikan kesaksian tentang kebaikan-kebaikan Tuhan dalam waktu pandemik ini. Saudara, kita mungkin ada yang mungkin dalam keadaan tertekan, ada yang mungkin kehilangan pekerjaan, ada yang mungkin kehilangan perkara yang mereka senang untuk lakukan, tidak boleh dibuat karena semuanya kena di lockdown. Jadi kita mulai seperti hidupannya tidak normal lagi. Kita sedang mengalami satu hidupan dalam norma-norma yang baru. Tapi saya percaya bahwa dalam waktu-waktu tahun ini pun kita pasti berbuah. Tapi saya punya topik pada pagi hari ini adalah jangan menghasilkan daun. Saudara, ini adalah topik yang saya mau fokus kepada kita di pagi hari daripada Injil Markus pasal yang ke-11 ayat 12 hingga 14. Injil Markus pasal yang ke-11 ayat 12 hingga 14. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari
jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya mendengar. Saudara, ini adalah satu situasi di mana Yesus mulai mengajar kepada kita hari ini, malahan pada waktu itu sudah menegur bangsa Israel karena setiap kali bila pohon ara di bawah ini, saudara, ia sedang merujuk kepada generasi ataupun bangsa Israel pada zaman itu. Dan saya percaya apa yang berlaku di dalam petikan ini, saudara, kita boleh belajar pada hari ini, apakah hari ini kita sedang menghasilkan daun atau kita sedang berbuah. Karena kalau kita melihat dalam waktu MCO, waktu PKP, dalam waktu pandemik ini, saudara, waktu permulaannya dalam bulan Mac, April, Mei, kita perhatikan bahwa banyak orang dalam Facebook, dalam media sosial, mereka kasih posting bahwa yang mereka berkata bahwa mereka punya berat badan meningkat karena hanya boleh makan, masak, tidur, tengok TV, main, masak, makan. Ini adalah rutin kita punya hari-harian. Waktu pandemik, bulan Mac, April, Mei, waktu itu. Dan saudara, ini secara fisikal kita punya efek-efek, yaitu kalau kerap makan memang mungkin ramai juga yang dapat sepertinya sudah kenaikan berat badan karena waktu itu kita tidak dapat keluar dari rumah. Kalau keluar pun hanya keluar untuk beli barang keperluan rumah asasnya, kita harusnya stay at home. Dan ini adalah waktu di mana ramai mungkin juga ada efek-efek depresi mungkin karena tidak dapat keluar. Orang yang biasa pergi jalan-jalan itu semuanya di lockdown dan kita mungkin mulai mendapat bahwa saya tidak boleh buat apa yang saya nak lakukan. Nah, ini adalah aspek fisikal. Coba kita lihat dalam aspek rohani, waktu-waktu pandemik ini apa yang telah kita hasilkan? Apakah kita telah menghasilkan daun atau kita menghasilkan buah? Coba kita lihat daripada firman Tuhan ini, apa yang Tuhan inginkan supaya kita hasilkan ataupun kita lahirkan. Daripada Injil Lukas kita perhatikan yang pertama, saudara, daripada ayat yang pertama 12 sampai 14, fokusnya sangat jelas bahwa kita dipanggil untuk berbuah. Bila baca Mazmur 1 ayat 3 berkata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuat berhasil. Ini kata pemazmur bahwa setiap pohon yang tinggal di tepi aliran sungai ini dia akan continue, akan berhasilkan buahnya pada musim dan daunnya tidak pernah layu. Nah, ini adalah satu perkara yang Tuhan inginkan, yaitu setiap orang dipanggil untuk berbuah, bukan menghasilkan daun. Hidupan kita hari ini mungkin dilengkapi dengan pelbagai keperluan hari ini. Kita mungkin dilengkapi dengan pengetahuan atau kita tahu apa yang kita harus lakukan. Tetapi saudara, kita harus kerjakan sesuatu yang Tuhan inginkan. Sebagai seorang petani, waktu dia mentanamkan sebuah tanaman buah ataupun tanaman sayuran, saudara, dia mengharapkan hasilnya. Dia tidak mengharapkan dia memberikan hasil yang kosong. Setiap petani, setiap individu yang membuat tanaman-tanaman di kebun mereka ini, mereka menghasilkan. Tetapi di waktu yang sama, saudara, waktu mereka membuat tanaman-tanaman ini, adanya serangga-serangga, adanya perkara-perkara yang menyerang tanaman-tanaman. Sama seperti itu juga bila kita perhatikan dalam Mazmur ini berkata, orang yang tanam di aliran sungai ini adalah orang yang hidup dalam kekuatan Tuhan. Tetapi di waktu yang sama kita hadapi pengacau, itu katakan penghalang dalam proses untuk kita berbuah. Dalam Mazmur 1 ayat 1 dikatakan bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini adalah situasi orang di mana bila kita mau berbuah, adanya individu atau adanya kelompok-kelompok yang mengikat kita atau membelenggu kita supaya tidak menghasilkan buah. Tetapi kita terus continuously kita menghasilkan
daun. Ini boleh diibaratkan kita menghasilkan karakter-karakter yang buruk. Setiap pohon, kata dalam Injil Matius pasal 7 ayat 19 dikatakan, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang dalam api. Ini kata Yesus tentang akhir zaman. Tetapi di depan kita hari ini, setiap pohon yang tidak berbuah, memang realitasnya setiap pohon yang tidak menghasilkan buah, dia tidak memberi efek langsung kepada orang yang lewat di tempat itu. Orang yang melimpas tempat itu tidak memperoleh apa-apa. Kembali kepada Injil Markus 11:13 dikatakan, dari jauh Yesus melihat pohon aren yang sudah berdaun dan dia mendekati untuk melihat kalau ia dapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat sesuatu apa-apa selain daun-daun saja. Sebab musim memang bukan musim pohon aren. Pohon aren ini dia akan berbuah mengikut musim-musimnya. Tetapi apa yang mau dilihat daripada rancangan Tuhan dalam kehidupan kita hari ini adalah, saudara, Tuhan mau kita berhenti untuk menghasilkan daun, tetapi terus berbuah, tidak mengikut musim, tetapi setiap waktunya. Karena kembali kepada Mazmur 1:3 dikatakan, pohon yang ditanam di aliran sungai, dia akan continue menghasilkan buah dan daunnya tidak pernah mati. Sebab daunnya segar, pohonnya segar karena dia meresap airnya. Saudara, Tuhan seperti sungai diibaratkan. Dia adalah sumber kita untuk kita menghasilkan buah tepat pada waktunya. Every time kita dekat kepada Tuhan, kita akan continue untuk menghasilkan buah. Karena bila pohon aren diibaratkan sebagai bangsa Israel, karena apa? Mereka ini adalah generasi yang terlalu keagamaan. Mereka terlalu religious. Mereka terlalu mengikutkan tradisi-tradisi agama ini harus dipertahankan. Tetapi mereka lupa dalam aspek yang lain satu lagi, yaitu mereka dipanggil untuk berbuah, yaitu buah-buah roh yang harus Tuhan terang mencari. Dan kata-kata ini diulang dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23. Kata Paulus, kita harus berbuahkan kasih, damai sejahtera. Saudara, dia meneruskan. Ini semua adalah karakter yang perlu kita hasilkan. Tetapi ini adalah keadaan akhir zaman. 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4 berkata, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut nasihatnya, kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya daripada kebenaran dan membuka bagi dongeng. Saudara, ini adalah kata-kata Paulus kepada jemaat di Efesus kepada melalui Timotius. Tapi saudara, waktu zaman Yesus sendiri pun sudah timbulnya generasi seperti ini, yaitu yang mau ajaran mereka itu memuaskan kehendak mereka ini. Malahan Yesus membawa satu transformasi. Orang-orang Farisi tidak boleh terima ini. Ini bangsa Israel waktu, orang Yahudi waktu itu tidak boleh terima karena mereka mau apa yang mereka senang, itulah mereka harapkan Yesus mengajar. Sebaliknya, Yesus mengajar sesuatu yang memberi tekanan kepada mereka. Tetapi ini adalah firman ya dan amin. Ajaran itu adalah perkara-perkara yang hidup, yang praktikal, yang setiap orang harus menghasilkan buah. Tetapi orang-orang Farisi waktu zaman itu terus menghasilkan daun yang tidak berguna. Kalau seorang dibuang di satu pulau yang tidak ada penghuni, dan bila kita tinggal di pulau itu dengan satu orang saja, saudara, yang kita mengharapkan adalah pohon yang ada dalam pulau itu, harapnya dia menghasilkan buah supaya saya boleh continue untuk hidup. Tapi kalau setiap pohon dalam pulau kecil ini menghasilkan daun saja, individu yang tersesat di pulau ini mungkin mati cepat karena tidak ada makanan lain dimakan. Mungkin tidak ada binatang. Andaikan sajalah pulau itu hanya ada pohon-pohon yang besar-besaran, tidak menghasilkan buah, saudara, ia mungkin memberikan satu impact yang negatif. Jadi sebagai seorang Kristen, sebagai seorang umat Tuhan, kita harus menghasilkan buah supaya orang lain diberkati melalui karakter kita.
melalui perbuatan kita, supaya orang lain diberkati melalui segala yang kita lahirkan, yaitu kasih. Kita seorang pemurah hati, kita seorang yang membawakan damai sejahtera, tidak membawa perpecahan, tidak menimbulkan pergaduhan, tapi kita adalah orang umat Tuhan yang bawa satu kesejahteraan kepada keluarga yang lain. Kita mengunjungi teman kita, dia rasa tenang karena kita hadir. Karena apa? Buah roh itu adalah salah satunya adalah damai Tuhan. Bila kita hadir, dia rasa tenang. Bila kita kunjungi teman kita, orang itu rasa happy karena kehadiran kita itu mengundang hadirat Tuhan, hingga orang yang dilawati itu rasa terhibur karena kita hadir membawakan karunia-karunia ataupun buah-buah roh melalui hidupan kita untuk memberkati ini. Jadi sebagai umat Tuhan pada hari ini, kita dipanggil untuk menghasilkan buah. Tetapi kita harus paham bahwa dalam proses untuk menghasilkan buah, Tuhan sedang membuat sesuatu di sebaliknya. Coba kita lihat dalam kitab Yesaya pasal 5 ayat 2. Ini kata firman Tuhan kepada Nabi Yesaya kepada bangsa Israel. Ia mencangkul dan membuang batu-batunya. Ia menanam dengan pohon anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara, jaga di tengah-tengahnya, dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Tuhan mengerjakan sesuatu. God at work. Dia sedang membuat sesuatu, memperlengkapi tanah yang subur, memberi yang terbaik. Saudara, saya ulang kembali. Bila kita melihat bahwa Tuhan sedang membuat sesuatu, berarti Tuhan mengharapkan kita menghasilkan buah yang berkualitas. Menghasilkan buah ataupun hidup yang berkualiti. Dia dalam Tuhan. Kita mau supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya melalui kita ini, nama Tuhan dipermuliakan. Bila kita baca Yesaya 5:2 ini, saudara, kita diberitahu bahwa Tuhan menjagai kita, mempersiapkan kita ini. Tapi kalau kita baca di bawah ini, oleh karena mereka menghasilkan anggur yang asam, Tuhan tidak melindungi bangsa itu pada zaman Nabi Yesaya. Tuhan membiarkan mereka dihantam oleh bangsa-bangsa kafir. Tuhan membiarkan mereka didisiplin melalui bangsa-bangsa lain. Karena Tuhan inginkan kita menghasilkan buah roh, bukannya menghasilkan daun. Jadi inilah yang Tuhan inginkan, yaitu karakter yang memuliakan nama Tuhan. Karakter yang memiliki segala buah-buah yang Tuhan inginkan supaya nama Tuhan dipermuliakan, agar segala yang kita lakukan ini memuliakan nama Tuhan. Sebab apa? Bila kita membuat hidupan rutinitas, saudara, kita mungkin boleh terlalu religius. Kita mungkin ke gereja, kita mungkin ke CG kita, yaitu Connect Group, kelompok sel kita, atau kita mungkin ke mezbah doa, kita mungkin mengamal semua sistem ini, tetapi kita mungkin juga adalah individu yang seperti kata dalam 2 Timotius 3 ayat 5, dia berkata, 2 Timotius 3:5 berkata, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan atau menyangkal kuasanya. Secara lahiriah, kata Alkitab 2 Timotius 3:5 mengatakan, secara lahiriah, secara fisikal you are there. Kita dalam ibadah raya, dalam kelompok-kelompok sel, secara online ataupun fisikal, kita di situ. Tetapi pada hakikatnya, kita menyangkal kuasa Tuhan. You are there physically. Kita dalam ibadah raya, dalam gereja. Dan kita berdoa supaya tahun 2021 mungkin dia akan dibuka untuk seluruh dunia secara globally. Supaya ibadah kembali kepada normal dalam setiap church walaupun mengikuti SOP kesihatan ini. Tetapi secara physically you are there, tetapi tidak menghasilkan buah. Kita hanya menghasilkan terus daun. Daripada bertahun-tahun telah kenal Tuhan sampai hari ini. We only produce leaves. Menghasilkan daun-daun, bukan menghasilkan buah yang Tuhan inginkan. Jadi jemaat Tuhan saya kasih pada pagi hari ini, ambil langkah untuk berbuah karena you are called, kita dipanggil untuk berbuah. Yang kedua, bukan sekadar berbuah, tetapi dalam Injil Yohanes 15:2 dikatakan seperti ini. Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah,
dipotongnya dan setiap rantai yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Yang kedua, bukan sekadar kita dipanggil untuk berbuah, tapi kita berbuah dengan banyak. Berbuah dengan banyak. Berarti Tuhan mengharapkan bukan sekadar just be a fruitful, tetapi kita berbuah dengan banyak. Sebab tadi kembali kita baca kepada Yesaya 5:2 katakan Tuhan mengerjakan sesuatu. Amen. Saudara, sama seperti itu Roma 8:28 mengatakan dalam segala halnya yang berlaku dalam kehidupan kita ini adanya sesuatu yang Tuhan sedang membuat sesuatu dalam kehidupan kita untuk membawa kebaikan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Berarti Tuhan sedang God at work. Tuhan buat sesuatu kepada kita, tapi Tuhan mengharap kita untuk berbuah, bukan sekadar berbuah tapi berbuah dengan banyak. Kadang-kadang kita punya hidup rohani kita Kristen ini mungkin dalam, kalau diperkirakan sebagai berapa tahun sudah kenal Tuhan, berapa lama sudah mengikuti Yesus, berapa lama kita menyertai pimpinan Tuhan, saudara, kita mungkin terjejas. Mungkin kita punya pengetahuan daripada dulu sampai sekarang sama saja. Satu. Kedua, cara doa kita daripada dulu sampai sekarang. Cara doa kita adalah sama dari dulu sampai sekarang adalah sama. Oh, kita cara melayani Tuhan dari dulu sampai sekarang adalah sama. We just monoton. Kita hanya dalam satu garisan datar. Tidak adanya perkembangan ke arah ke lain. Yaitu berbuah dengan banyak. Cara doanya adalah sama. Karena kita dibiasakan untuk makan sebelum makan. Doa sebelum makan. Kita tidur doa yang singkat sebelum tidur. Doa yang singkat sebelum di pagi hari. That's all. Bila kita mengalami kehidupan kita sehari-harian, kita hanya pegang 3 doa ini. Itu doa pagi yang singkat untuk mau ke arah ke kerja atau sekolah. Waktu makan kita berdoa. Waktu mau tidur malam itu kita berdoa. Ini adalah 3 jenis doa yang kita menaikkan. Dan doanya adalah singkat. Makanya daripada tahun yang 10 tahun yang lalu sampai sekarang, cara hidup doa kita tidak pernah berubah. There's no changes. Ataupun kata lain sama pakai bahasa lain, maksudnya kata lain yaitu tidak ada satu tarikan untuk saya mau berdoa. Karena sebelum makan saya doa, sebelum tidur saya doa singkat. Saya tidak ada waktu yang bergaul dengan Tuhan 2 jam, 3 jam. Never. Saya hanya melimitasikan saya punya waktu. Saya beri kamu satu ilustrasi. Seorang pastor bilang seperti ini. Di waktu dia masih muda dulu, dia berdoa boleh sampai 5 jam, 8 jam, kadang-kadang 10 jam. Sebab dia waktu usianya muda, dia lebih meluangkan waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Dan bila usianya mulai meningkat sudah berumah tangga dan sudah sibuk dengan pekerjaan pelayanan. Ini seorang hamba Tuhan, dia sibuk dengan pelayanan dan sebagainya ini. Dan dia mulai berkata dalam dunia khotbah, dia kata, sekarang doa saya mulai tidak mungkin seperti 10 jam dulu yang saya pernah doa. Sekarang saya masih mengamalkan sistem doa yang bagus, maksudnya 1 jam, 2 jam masih amal, tetapi tidak drag, tidak tarik sampai 5 jam, 8 jam, tidak. Karena mungkin satu usia, satu karena kesibukan. Dulu mungkin sangat senang, saya ambil waktu banyak berdoa. Tapi dia berkata, bila naik bus, bila naik Grab, bila naik kereta, bila naik MRT, bila naik pergi sana sini, saudara, dia punya mulutnya tak berhenti berdoa. Dia berkata, saya 24/7, 24/7 saya connected dengan Tuhan. Setiap waktu saya connected dengan Tuhan, itu membuat saya, karena saya sudah ada pengalaman doa berjam dulu, dan fire, api itu telah dibawa kepada hidupan saya ini, dan saya masih mengekalkan hidupan doa kepada Tuhan dengan hidup yang berkualitas, doa yang berkualitas, karena saya sudah ada pengalaman mendengar suara Tuhan. Hari ini pun saya boleh mendengar suara Tuhan karena pengalaman. Jadi kita punya pengalaman pada hari ini dalam hidup aspek doa. Mungkin kita pernah mendoakan sebelum ini, tapi kita mungkin level yang sama, atau saya boleh katakan level mandul. Tidak dapat menghasilkan, you can't produce fruits. Kamu tak boleh menghasilkan lagi buah, karena kita punya level doa itu adalah sama sampai hari ini. Berbahasa roh adalah bahasa roh yang sama. There's no changes.
Karena tidak ada flow yang dalam kehidupan pribadi kita. Kita tidak ada waktu untuk Tuhan pada hari ini. Kita sibuk, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan segala hal. Tapi Tuhan mencari kualitas. Perhatikan Injil Yohanes 15. Tadi ayat 2 berkata, dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Coba sekarang lihat ayat 8. 15 ayat 8. Dalam hal ini Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. You are my true disciples. Kita adalah murid Kristus bila kita banyak berbuah. Berarti Tuhan mencari bukannya sekadar berbuah, tetapi kita berbuah banyak, yaitu dia mengharapkan kuantiti dan quality dalam hidupan kita ini. Dia mencarikan kualitas maupun kuantitas. Jadi kita perlu berbuah banyak, tapi ia perlunya ada satu quality yang luar biasa. Quality adalah dasar untuk kita berbuah banyak. Kalau sebuah pohon yang baik menghasilkan buah yang banyak, tapi tidak berkualitas, tidak ada orang mau pergi ambil buah tersebut. Oh, kalau seseorang penjual buah itu, buah-buahnya agak tak begitu menarik perhatian ini, orang tidak mau membeli karena there is no quality dalam buah. At the same, dalam aspek yang sama juga, kita sebagai umat Tuhan, saudara, kita perlu memiliki hidup yang berkualitas. Hidup yang berkualiti untuk berbuah lebih dalam hidupan kita hari ini. Tetapi kita harus ingat, bila banyak berbuah, bila berbuah lebat, kita ada masalah. Amin. Kita pasti akan ada pencabaran. Sebuah pohon yang berbuah banyak. Saya ada pengalaman, mungkin saudara ada pengalaman. Waktu pohon-pohon di luar, orang punya pokok banyak berbuah. Kita ambil kayu, kita ambil batu, kita baling kepada pohon tersebut untuk mengambil buah mangga. Oh, mengambil buah rambutan. Saya pernah buat dulu. Saya malahan memanjat pokok jiran saya ini. Pokok jambu. Jambunya merah, luar biasa sekali. Dia akan besar. Bila dia masak, dia akan jatuh dan pecah. Dia masak sudah overripe. Dia sudah terlalu masak sampai dia jatuh dan rosak buah-buah ini. Saya kesiankan ini jambu. Bukan kesiankan jiran saya ini. Satu keluarga Chinese dulu kami tinggal. Dan apa yang saya dengan abang saya kami buat, kami akan panjat pokok itu. Kami akan mengambil buah-buahnya. Kami makan, menikmati. Tetapi bila datangnya tuan rumah, kami masih di atas pokok saja. Kami tidak akan turun, kami diamkan diri. Ini zaman dulu waktu saya masih usia SD, mungkin dalam usia 8-9 tahun. Belum kenal Tuhan, tapi saya mencuri jiran punya pokok, pohon-pohon jambu ini. Tapi karena dia berkualitas, enak rasanya, kami mau naik. Kalaulah itu pohon tidak berkualiti, dia punya buahnya tidak bagus, tidak manis, tidak menarik, pasti kami tidak mau naik pohon itu. Jadi dalam kehidupan kita hari ini, bila kita kerap berbuah secara rohani, saudara akan hadapi pelbagai cabaran. So, setiap orang yang melewati kehidupan kita ini, masalah demi masalah akan bergantian. Tetapi orang yang kerap berbuah ini, yang berkualiti ini, dia akan sentiasa dilindungi oleh Tuhan. Walaupun kita mungkin merasakan berat kehidupan kita hari ini, karena kita punya cabaran hidup mungkin. Tetapi Tuhan melindungi depan kita hari ini. Haleluya. Walaupun kita berbuah banyak, dia akan melindungi. Sebab kalau baca dalam Yesaya 5:5 dikatakan, bila kita tidak berbuah, kembali kepada Yesaya 5, bila Tuhan menjaga mereka ini, mereka menghasilkan anggur yang asam. Tetapi bila mereka menghasilkan anggur yang asam, tetapi harapan Allah adalah anggur yang manis. Perhatikan ayat Yesaya 5:5 dikatakan, begini akan saya buat untuk kamu, yaitu pagar yang mengelilingi kamu akan kucabut, tembok yang melindungi kamu akan kuroboh, lalu kubiarkan binatang buas merosak dan menginjak the disiplin daripada Tuhan. Tuhan mengajar kita bila kita mengambil hidupannya remeh-temeh, kita menganggap bahwa Tuhan tak begitu sangat ambil tindakan. Listen church, Tuhan memang bermurah hati. Tuhan penuh dengan belas kasihan. Bukan berarti Tuhan tidak ambil disiplin.
Seperti orang tua kita hari ini mendisiplin anak kita, menegur mereka, mereka perlu diperbaiki, mereka dikasih disiplin, tak kasih handphone, tak kasih, mungkin ada keluarga yang tak kasih makan untuk ini, saudara, mungkin mengajar supaya mereka ini dididik, supaya mereka boleh pelajari apa yang harus mereka buat di masa akan datang. Secara same system, Tuhan juga membuat perkara yang sama. Dia mengajar kita, Tuhan mengizinkan pelbagai cabaran terus melanda. Tetapi kalau kita lemah, kalau kita tidak berkualitas, kita akan jatuh. Tapi kalau kita berkualitas, kalau kita berkualiti, kita kuat dalam Tuhan, kita akan tetap hidup untuk Tuhan. Perhatikan Yohanes 15 ayat 5. Akulah penggang anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dalam dia, ia berbuah banyak. Saudara, yang tinggal dalam Tuhan sajalah yang akan berbuah banyak, kata firman Tuhan. Tetapi hari ini kita mungkin berkata, saya dalam Tuhan, saya sebagai seorang Kristen, saya memang berbuah. Listen, sekarang perhatikan Yesaya 29 ayat 13. Yesaya 29 ayat 13. Tuhan berfirman, bangsa ini mendekati aku dengan bibir, padahal hati mereka jauh daripadaku. Ibadah mereka kepadaku hanya berasaskan peraturan yang diajarkan manusia. We can say, kita boleh berkata, saya sudah kenal Tuhan, saya tinggal dalam Tuhan, tetapi kata sini firman Tuhan, kita mungkin beribadah. Kita mungkin menyembah Tuhan hanya sekadar bibir, kata firman Tuhan. Tapi hati kita kepada Tuhan sangat jauh. Kita mungkin mengangkat tangan menyembah Tuhan di hari ini. Di rumah, cara ibadah online atau cara ibadah fisikal, kita mungkin menyembah Tuhan dengan mengangkat tangan. But our heart, hati kita sangat jauh sekali daripada Tuhan. Bibir kita mengatakan, aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Tapi jujurnya itu bukan. Ialah munafik. Munafik. Yang terakhir, bukan sekadar berbuah banyak. Kalau kita lihat kepada Matius 7 ayat 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, dan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Yang terakhir adalah buah merupakan tanda kehidupan. Buah adalah tanda kehidupan. Berarti bila kita berbuah, it's showing that you are alive. Kamu hidup. Bila kita berbuah berarti kita adalah individu yang berkualitas dan kita hidup. Seperti kita, ia adalah satu proses. Karena bila kita berbuah secara rohani, kita dibawa ke arah kematangan, kedewasaan. Kita mulai lebih, pikiran kita lebih luas. Karena kita melihat Tuhan bukan sekadar satu oknum yang kecil. Kita melihat Allah sebagai pencipta alam semesta, dan kita mulai lebih dewasa. Bila kita dewasa rohani, kita mulai mendekati Tuhan dengan cara yang indah. Kita tahu bahwa setiap langkah saya ini ditetapkan oleh Tuhan. Jadi saya berhati-hati untuk pergi ke sana atau pergi ke sini. Saya berhati-hati dalam penggunaan perkataan. Saya berhati dalam segala perbuatan saya ini. Karena apa? Hidup yang berbuah ini adalah hidup yang menuju ke arah kedewasaan. Ramai orang Kristen, dia mungkin berkata dia berbuah, tetapi hidupnya tidak matang. Hidupnya tidak menunjukkan hidupnya berkualitas. Seperti seorang bapak ibu memimpin anak-anak mereka. Dia ajar anak-anak mereka supaya memiliki karakter yang baik, pendidikan yang sukses, memiliki pekerjaan yang bagus, dimiliki hidupan yang bermoral yang bagus. Saudara, kita mengajak anak-anak kita ini supaya mereka memiliki segala hal yang bagus ini. Ini adalah tanda-tanda. Karena waktu anak-anak kita masih kecil, kita mengajar mereka, jangan curi karena curi itu tidak betul. Jangan berbohong karena itu adalah dosa. Jangan membuat ini karena itu adalah salah. Kita mengajar segala pro and cons. Kita mengajar segala hal yang boleh dan tidak boleh. Kita mendidik mereka daripada usia kecil agar kita boleh melihat hasilnya. Yaitu bila mereka mulai berbuah dan berkualitas, mereka lebih matang membawa diri mereka supaya dimanapun mereka berada, dilokasikan, ditempatkan mereka itu, mereka boleh hidup untuk kemuliaan Tuhan. Sebaliknya, kalau kita sebagai bapak ibu yang tidak mendidik anak-anak kita untuk berdoa, jangan harap anak kita berrohani. Kalau kita tidak membawa mereka dalam hidupan mezbah doa keluarga, jangan harap adanya satu terobosan dalam hidup mereka ini. Kalau kita tidak mengajar tentang hal-hal rohani, jangan harap
anak-anak kita akan menghasilkan buah-buah rohani? Ya balik kepada keluarga. Bagaimana kita mendidik anak kita? Ya kembali kepada diri sendiri. Bagaimana kita mengajar anak-anak kita ini. Sewaktu pandemik berlaku, waktu few months earlier, dalam bulan Mac sampai bulan Mei, Jun ini, saudara, even sampai sekarang waktu kita di lockdown itu, ini adalah proses di mana kita sedang membentuk rohani kita. Kita mau lebih mendekati Tuhan. Kita mau dipersiapkan supaya kurang waktu untuk pekerjaan. Karena semua kerjaan di stop. Karena di lockdown. Saya tak boleh kerja, saya tak boleh belajar. Everything unlock. Jadi kita mulai adanya online. Semuanya online. Tetapi stay at home. Dan saudara, waktu kita di stay at home ini, kita ada dua yang kita mungkin buat. Dua kumpulan orang mungkin buat. Satu, golongan adalah yang mempergunakan waktu ini untuk memperkembangkan pengetahuan akan firman Tuhan dan lebih matang. Satu. Kedua adalah lebih luangkan waktu untuk bermain handphone game. Menonton TV terus, YouTube. Siri demi siri. Habiskan 300-400 series itu. Kasih habis serial itu. Kita mau menonton habis-habisan. Karena via stay at home dengan keluarga, bersama keluarga. Kata dalam Yosua berkata, aku dan seisi keluarga akan melayani Tuhan. Tapi sini kita berkata, aku dan seisi keluarga akan menonton TV. Tak salah. Tapi apakah ia berkualitas? It's good kalau kita dengan kita punya anak-anak, suami istri kita bersama-sama, doa bersama-sama, membangunkan mezbah doa keluarga. Ini akan bawa impact yang besar. Saya percaya bila Tuhan mendekati pohon anggur ini, dia melihat hanya daun-daun saja. Tetapi dia begitu, ini sedang membawa satu gambaran bahwa bangsa Israel, orang Yahudi ini tidak pernah berbuah. Mereka hanya menghasilkan daun. Perhatikan sekarang Lukas 13 ayat 6 hingga 9. Ia cerita pun lebih kurang sama seperti cerita ini. Tapi saya mau bawa kepada kamu Lukas 13, 6 hingga 9. Di mana ia tentang satu kebun anggur. Dan ada satu pohon ara di dalam kebun anggur itu. Datang itu pengusaha, dikata kepada yang penjaga kebun itu, dia kata, ini pohon anggur ini saya sudah 3 tahun saya datang untuk periksa, dia hanya ada daun saja, tidak ada buah pohon ara ini. Dan kata pengusaha itu, Tuhan kasih dia satu lagi tahun. Saya akan usahakan membaca, saya akan membetulkan tanah aja, saya akan berikan yang terbaik supaya berikan dia dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun, dia kalau tak berbuah, kita akan tebang. Nah, ini adalah ajaran di sebalik cerita ini. Pohon ara ini diibaratkan sebagai bangsa Israel. Setiap kali kalau aku perhatikan, Yesus berkata, akulah pengguna anggur. Kenapa? Karena anggur pada zaman itu merupakan satu lambang damai dan kemakmuran kepada bangsa Israel. Dan Tuhan berkata, akulah pokok anggur, berarti dia kata, akulah kemakmuran. Akulah damai sejahtera. Yang tinggal dalam aku ini, dia akan memperoleh damai sejahtera, dia akan memperoleh kemakmuran. Saudara, anggur ini, kerap kali kebun anggur melambangkan bahwa Tuhan dengan bangsa Israel, Tuhan dengan orang Israel. Dan hari ini Tuhan dengan kita hari ini. Dan di sini kata Alkitab bahwa pohon ara ini di dalam kebun anggur. Orang yang menjaga kebun anggur ini akan pastikan tanahnya subur. Dia akan menjaga supaya tidak ada pencuri. Dia akan menjaga. Jadi adanya perlindungan yang cukup ketat. Kesiannya adalah ini pohon anggur ini tinggal di tanah yang subur, tetapi kosong buahnya. Hanya menghasilkan daun. Dia meresap segala khasiat daripada Tuhan. Saya ambil rohani ya. Dia mengambil resap segala damai Tuhan. Dia mengambil segala berkat-berkat ekonomi. Dia mengambil segalanya berkat daripada Tuhan. Tetapi tidak berbuah dalam kehidupan rohani kita. There's no fruitful, tidak ada berkualitas, dan Tuhan kata kepada orang itu, Tuhan pemilik itu berkata, kalau lepas ini tidak lagi berbuah, chop it off, tebang dia. Ini adalah efek kepada kita kalau kita hari ini tidak melihat kepada status rohani kita. Hari ini kita ada Facebook status.
setiap kali kita akan upload ataupun kita akan write something, our status pada hari ini. Saya rasa I feeling good, kita akan say something. I feeling bad, kita akan say something. I feeling, whatever feeling, kita letakkan dalam kita punya Facebook. Our status dalam hari ini. But bagaimana dengan status rohani kita pada hari ini? Apakah sedang dalam progres berbuah atau kita masih dalam banyak daun? Kalau kita masih banyak daun, you better repent. Karena Roma 6:23 mengatakan upah dosa adalah maut. Saudara, kita diajar oleh firman Tuhan supaya kita berbuah agar kita boleh membawa kemuliaan kepada nama Tuhan. Amen. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji namamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, terima kasih. Kami sembah Kau Bapa. Kami muliakan namamu Yesus. Kita dipanggil untuk berbuah. Dan bukan sekadar kita dipanggil untuk berbuah, tapi kita dipanggil untuk berbuah banyak. Dan bukan sekadar itu saja, karena orang yang berbuah itu adalah orang yang hidup. Dia berkualiti dan berkuantiti. Tuhan maukan supaya kita pada hari ini, di pagi hari ini, dimanapun kita berada di saat ini, kita minta kepada Tuhan, Tuhan mungkin selama ini, di tahun 2020 saudara, apa yang telah kita lakukan? Apakah ada perkembangan dalam hidupan doa kita? Apakah ada perkembangan dalam hidupan pembacaan firman Tuhan? Apakah kita adalah umat Tuhan yang sentiasa membaca Alkitab siang dan malam seperti kata firman Tuhan? Apa kita merenungkan firman Tuhan supaya kita disegarkan menjadi seperti pohon yang di tepi aliran air yang selalu berbuah mengikut musim dan daunnya sentiasa segar? Apakah kita adalah umat Tuhan yang hidup dalam hidupan pimpinan Tuhan atau kita hidup dalam pimpinan hikmat sendiri? Saudara, pada pagi hari ini saudara boleh menilai hidupan saudara. Saudara boleh menilai status rohani saudara. Saudara boleh menilai kondisi rohani pada pagi hari ini. Kalau saudara adalah orang yang sudah jauh daripada Tuhan, seperti kata dalam firman Allah, mereka secara fisikal mereka beribadah. Cara lahiriah mereka memang beribadat, tapi hati mereka jauh daripada Tuhan. Cara mereka menyembah Tuhan hanya sekadar bibir saja, tapi hati mereka jauh daripada Tuhan. Kalau kita di pagi hari ini adalah umat Tuhan yang seperti itu, kita mungkin mengikut ibadah bila kita ada waktu, kita membaca firman Tuhan bila kita ada kesempatan, kita berdoa bila ada keperluan. Kalau inilah kondisi depan saudara, berarti kamu sedang menghasilkan daun selama ini. Kamu tidak pernah menghasilkan buah. Karena orang yang menghasilkan buah, kata Yesus dalam Injil Yohanes 15:8 mengatakan, dia digelar murid-murid Kristus. Bila di tahap murid ini, mereka ini adalah orang yang berkualitas. Mereka memahami tentang gambaran besar Allah, rencana Tuhan atas muka bumi ini. Mereka mengetahui apa yang Tuhan mau mereka lakukan. Ini adalah murid-murid Kristus. Dan mereka ini adalah orang yang sanggup hidup untuk Tuhan dan mati untuk Tuhan. Kalau kita adalah umat Tuhan yang selama ini passive Christians, umat Tuhan yang pasif hari ini, minta Tuhan pengampunan. Hari ini kita bertobat karena upah dosa adalah maut. Kalau kamu dan saya masih tinggal dalam dosa kita, ingatlah hukuman saudara, hukuman Tuhan tidak akan lambat. Tidak akan lambat. Ya kapan-kapan pun, bila-bila pun Tuhan bisa menghukum kita. Karena Dia maha mengampuni, Dia maha mengasihi, Dia juga Allah yang cemburu. Haleluya. Terpuji namamu Yesus. Terpuji namamu. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Yesus. Haleluya. Glory. Amen. Puji nama Yesus. Puji nama Yesus. Amin. Terima kasih Bapa. Mari Roh Kudus penuhi kami di pagi hari ini. Penuhi kami Roh Kudus. Haleluya. Puji nama Yesus. Amin. Amin. Jiwaku tenang bersamamu. Haleluya. Amin. Amin. Kami buka hati kepada Roh Kudus. Haleluya. Amin.
satu jamahan untuk lawatan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Kami buka hati. Haleluya. Kami serahkan hati kami padamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin. Oh, layaklah Kau Raja. Hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku. Amin. Haleluya. Dalam keadaan doa, saudara dengarkan ini. Satu ketika dua orang bertemu, seorang yang sudah lama bertobat, mengalami suatu proses perubahan daripada Tuhan. Didik jemaat Tuhan, pemimpin gereja mendidik dia, mengajar. Hidup yang lama sudah berlalu kepada yang baru. Suatu ketika dia bertemu dengan seorang yang belum percaya kepada Tuhan. Dan ini adalah persoalan temannya kepada saudara ini. Dibilang, apa yang Tuhan Yesus miliki? Apa yang dia ada? Mengapa kamu pindah agama? Mengapa kamu mengikuti Tuhan Yesus? Tapi ini kata orang yang telah bertobat ini dibilang, saya tidak tahu begitu besar tentang Tuhan kita ini selama ini. Yang saya tahu dia adalah Tuhan Yesus atas gambar-gambar sebagai patung saya pernah menonton selama ini. Saya pernah lihat selama ini. Tetapi satu hari bila saya sedang dalam pergumulan yang begitu besar, Tuhan hadir menjamah di depan saya. Bilik yang saya sedang tinggal pada hari itu diterangi dengan terang kemuliaan Tuhan. Itulah hari di mana saya bertemu dengan Tuhan Yesus. Itulah saat saya mulai mengenal Yesus. Saya yang orang yang kuat minum. Saya yang orang yang kuat merokok. Saya membuat pelbagai dosa yang besar. Membuatkan istri, anak-anak begitu menderita. Tetapi pada hari itu bila Tuhan bertemu saya dalam bilik, dalam kamar saya itu, hidup saya berubah. Hidup saya berubah. Saudara, bukan setiap antara kita hari ini memperoleh kesempatan seperti saudara ini yang bertobat, yang Tuhan bertemu dalam bilik, dalam kamarnya, yang diterangi dengan api, dengan cahaya kemuliaan Allah. Bukan setiap orang memperoleh kesempatan ini, tetapi Tuhan Yesus itu hidup. Dia ada di mana-mana. Dia mencari, dia mengetuk pintu hati kita ini. Barang siapa yang membuka pintu hati, dia akan masuk dan tinggal dan makan bersama dia. Kata firman Tuhan, dia akan masuk dan tinggal bersama dia. Ketika dia masuk dan tinggal dalam kehidupan kita hari ini, kita mulai memperoleh pengampunan dosa. Kita dijaminkan hidup yang berkekalan. Kita dijaminkan satu berkat yang berkekalan. Semuanya dijamah oleh Tuhan. Dia pelindung, dia gembala kita, dia penjaga kita senantiasa. Allah yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Kalau kita pada hari ini yang sedang mendengar firman Tuhan, kalau kamu adalah orang yang bukan Kristen, kamu sedang mencari solusi untuk setiap persoalan di depan saudara, saya beri kamu satu jawaban yang tepat sekali. Yesus adalah jawaban bagi seluruh persoalan saudara. Dia adalah Tuhan yang menyembuhkan sakit penyakit dimanapun saudara berada di pagi hari ini. Yang belum kenal Tuhan, sekiranya kalau kamu mau menerima Yesus, ikut doa saya di pagi hari ini. Tuhan Yesus, saya berdoa, saya mengaku dengan lidah bahwa Yesuslah Tuhan yang telah mati untuk saya dan hidup untuk saya. Saya berjanji untuk mengikuti setiap langkah-langkah Tuhan. Saya berjanji berhenti berbuat dosa. Saya berjanji akan mengikuti firman Tuhan, akan mengikuti ajaran firman Tuhan. Saya berjanji akan memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan.
Bapa berserahkan seluruh jemaat Tuhan yang sedang mendengar firman Tuhan pada saat ini. Bila kami dipanggil untuk berbuah, kami akan sentiasa berbuah. Dan bila buah kami akan sentiasa banyak Tuhan. Dan ia berkualitas. Bila kami ditunjukkan bahwa kami adalah umat Tuhan yang hidup di dalam Kristus. Haleluya. Terpuji namamu. Saya berkati seluruh jemaat Tuhan. Biarlah urapan Allah menjamah di sepanjang minggu dalam pekerjaan, pendidikan secara online, di mana juga kami pergi masuk Tuhan. Biarlah api kemuliaan Tuhan mendahului kami. Biarlah Tuhan mendahului kami agar menjauhi daripada segala kecelakaan, segala hal yang tidak diingini. Bapa, saya mendoakan supaya setiap keluarga, setiap individu yang mendengar firman ini diberkati dan dijamah dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan segala pujian, segala hormat hanya bagi nama Yesus. Dan semuanya kami telah minta dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi marilah kita menjadi umat Tuhan yang berbuah. Amin. Jadilah umat Tuhan yang dikagumi oleh setiap orang yang melihat kita. Haleluya. Oke, kita lihat ada beberapa pengumuman pada saat pagi hari ini. Yang pertama, mari kita melihat mezbah doa online. Oke, mezbah doa online sudah pun dijalankan ya beberapa bulan. Jadi setiap hari Rabu jam 8:30 malam melalui Zoom ya. Jadi mari kita menggalakkan jemaat-jemaat kita yang belum pernah menyertai ataupun yang tidak sempat menyertai, kita sama-sama mengikuti ya doa ini bersama-sama, dan kerana kita percaya ya setiap doa-doa kita, setiap kata-kata yang kita naikkan kepada Tuhan itu tidak sia-sia ya. Doa orang-orang benar sangat besar kuasanya ya. Mari kita ikuti bersama-sama. Jadi bagi anda yang tidak dapat mengikuti, dapatkan link dari ketua CG ataupun ketua sel anda bersama ya untuk mengikuti setiap Rabu jam 8:30 malam. Yang kedua adalah sel ataupun connect group yang diadakan ya setiap hari Khamis ataupun Jumaat jam 8:30 malam secara online juga ya. Jadi hubungi ketua sel, ketua CG anda yang berdekatan dengan tempat tinggal anda untuk mengikuti, untuk mendapatkan link ataupun panggilan video, panggilan WhatsApp, video call ya untuk mengikuti. Kita percaya bahawa setiap pertemuan kita, orang-orang yang percaya itu ya akan dapat kita pelajari sesuatu yang membangunkan, akan mendorong, kita boleh saling mendorong antara satu sama lain, dan kita boleh saling membangunkan antara satu sama lain, dan kita percaya kita dapat mempelajari sesuatu ya. Pertemuan kita bersama-sama akan memberikan sukacita yang tidak dapat kita dapat di tempat lain. Haleluya. Okey, yang seterusnya pelayanan kanak-kanak ya. Pelayan kanak-kanak secara online melalui WhatsApp. Ya, jangan lupa ibu bapa yang ada di rumah ya. Mari kita menggalakkan anak-anak kita untuk mengikuti ibadah ya. Kita secara orang dewasa memerlukan makanan rohani, apalagi anak-anak kita yang ada di rumah ya, mereka juga memerlukan makanan rohani. Jadi mari kita menggalakkan anak-anak kita bersama-sama untuk mengikuti pelayanan kanak-kanak ini pada setiap hari Sabtu jam 8 malam ya melalui WhatsApp ya. Bagi anda yang mungkin tidak tahu ataupun tidak dapat kontak, cuba dapatkan daripada guru-guru untuk mendapatkan video call ataupun WhatsApp link ini ya. Jadi mari kita sama-sama mendorong anak-anak kita supaya mereka juga dapat dibangunkan menjadi anak-anak yang terus percaya dan terus diperkuatkan dan terus menjadi terang bagi Tuhan, menjadi buah bagi Tuhan. Amen. Haleluya. Okey, bagi anda yang mari kita juga waktu ini kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan ya. Mari kita mengumpulkan persembahan kita ya, wang kita, persepuluhan ya, dan juga persembahan khas dan juga misi kita ya, kumpulkan di dalam envelope ataupun memberikan secara online
ataupun secara touch and go ya bagi kita. Berikan yang terbaik kepada Tuhan dan saya percaya Tuhan akan memberkati kita dengan berkat-Nya berkelimpahan. Amen. Apabila kita bertemu kembali secara fizikal, bagi anda yang tidak bisa memberi secara online, bawa envelope dan wang itu dan berikan kepada Tuhan. Okey, mari kita berdoa bersama-sama dan kita bangkit bersama-sama dan kita memberikan hormat yang terbesar kepada Tuhan. Dan kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Bapa Surgawi Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahawa Engkau adalah Tuhan atas segala Tuhan dan Engkau satu-satunya Tuhan yang mengasihi umat-Nya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahawa Engkau adalah Tuhan yang berkuasa. Kami percaya Tuhan bahawa Engkau, kasih-Mu itu luar biasa Tuhan. Dan kasih-Mu itu mencukupi setiap di antara kami Tuhan. Syukur Tuhan buat firman-Mu pada saat pagi hari ini Tuhan, yang telah mengajar kami Tuhan untuk menjadi umat-Mu yang jangan hanya sekadar berdaun sahaja tetapi untuk berbuah ya Tuhan. Menjadi Tuhan, anak-Mu yang berbuah ya Tuhan, yang menjadi anak-Mu yang dilihat dan dikagumi oleh orang-orang ramai yang ada di luar ya Bapa. Kami Tuhan mau Tuhan mengatakan Tuhan, Tuhan kami mau menjadi anak-Mu yang berguna, anak-Mu yang dikagumi Engkau, anak-Mu yang dipandang, dikasihi Engkau, anak-Mu yang menjadi Tuhan kesayangan Engkau Bapa. Mari Engkau menjadikan kami Tuhan, umat-Mu dan anak-Mu yang senantiasa mengikuti langkah-langkah-Mu Bapa. Kami serahkan Tuhan diri kami ke atas tangan Engkau Bapa. Tuhan, kami doakan ya Tuhan pada saat ini ya Tuhan, bagi setiap di antara kami ya Tuhan yang ada di sini Tuhan, bagi setiap di antara kami, Tuhan, pada waktu ini Tuhan, kami mau mengatakan kami serahkan diri kami Tuhan, kepada Engkau. Biarlah Engkau Tuhan memakai kami, membentuk kami, Tuhan, supaya menjadi, Tuhan, umat-Mu yang berbuah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini ke atas tangan Engkau. Tuhan, terus memberkati ya Tuhan setiap di antara kami Tuhan. Berkati sepanjang minggu ini Tuhan, apa yang kami lakukan, apa yang kami perbuat Tuhan, supaya ia menjadi kemuliaan kepada nama-Mu Bapa. Syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.